Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak sekalian pada malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Segala Sehat. puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan terlaksananya pertemuan ini. Amin. Kalau bukan karena izinnya, tak ada satupun yang akan terjadi di dunia ini. Nah, lalu bagian kita apa? Bagian kita adalah kalau yang terjadi itu sesuatu yang kita sukai, mari kita syukuri. Tapi kalau yang terjadi itu tidak seperti yang kita harapkan, kita bersabar. Syukur dan sabar kedua-duanya akan bernilai positif dan itu akan membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Selanjutnya mari kita panjatkan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing, membina, kemudian memberdayakan serta menunjukkan jalan yang benar, raih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ibu-ibu bapak yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan lagi kajian kita. Kita masih di pelajaran 10 ya, ibu-ibu bapak sekalian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tuntas mengkaji Tanmiyatul Mufrodat. Ini mufrodat yang ada di pelajaran 10 ini relatif lebih banyak dibandingkan mufrodat pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Dan itu malam ini kita akan masuk ke latihan. Sebelum lebih lanjut kita membahas latihan yang ada pada pelajaran ini, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Ya. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, kajian kita pada malam hari ini akan masuk ke bagian latihan. Latihan berfungsi untuk meneguhkan, menguatkan apa yang sudah kita pelajari, sekaligus untuk melihat kendala yang kita hadapi di dalam memahami pelajaran-pelajaran yang sudah kita kaji sebelumnya. Apa latihan kita yang pertama, ibu-ibu, apa sekalian? Latihan pertama adalah lengkapi. Akan ada kalimat yang belum lengkap karena ada bagian yang sengaja dihilangkan. Ya, sehingga kita kemudian akan berlatih untuk memilih manakah ungkapan-ungkapan yang cocok untuk mengisi bagian tersebut. Di bagian awal untuk agenda kegiatan kita untuk bisa memilih mana yang paling cocok, nah, maka tahap pertama ibu-ibu, bapak sekalian kita akan baca. Setelah itu ibu bapak memilih, ibu bapak memilih apa ungkapan yang paling cocok untuk setiap nomor, barulah kemudian nanti kita dalami apakah pilihan-pilihan tersebut enak dari segi rasa, kemudian masuk akal dari segi ide dan gagasannya. Kita mulai bersama-sama dengan menelaah pilihan-pilihan yang kita miliki, pilihan-pilihan yang akan kita miliki. Yang pertama di bagian paling atas ya, yang tertulis berwarna kuning kalau di layar, ada kata apa Ibu Bapak sekalian? Anzala. Ya, kemudian berikutnya? Anfaqo. Ya, berikutnya? Akhroja. Iya, berikutnya? Aqoma.
Nazala. Nazala. Ya. Qoma. Iya. Qoma. Aqo. Ittaqa. Yang Kharaja. terakhir. Kharaja. Iya, baik. Ini kan semua kata ini sudah pernah kita bahas ya. Semua kata ini pernah kita bahas. Paling yang kita butuhkan adalah memanfaatkan beberapa strategi dan beberapa teknik yang sering kita gunakan untuk memahami kata-kata bahasa Arab. Ya, memahami kata-kata bahasa. Kalau minta tolong sama teman atau bertanya kepada guru itu mah nggak usah dilatih. Itu mah langsung aja kalau gitu. Tanya teman ini artinya apa, kemudian kepada guru ditanya ini artinya apa, yang cocok apa, itu nggak usah dilatih. Itu sudah berpengalaman. Kita udah bisa dan biasa untuk itu. Nah, tetapi kita berusaha untuk mencoba memantap-mantapkan, memantaskan, mencocokkan, itu baru perlu dilatih. Kalimat yang pertama yang akan dicarikan pelengkapnya adalah apa yang pertama? Al-Qur'anu fi Lailatul Qadr. Iya, Al-Qur'an fi Lailatul Qadr. Yang kedua? Allahul Qur'an la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga? Al-Ustaz Abdul Ghaffar alal mimbar. Ya. Wa huwa yaqra'ul Qur'an. Ya, bagus. Yang keempat? Al-muslimuna wal muslimat sholatus subhi fil masjid. Berikutnya yang kelima? Al-mu'minuna sholihuna rabbahum. Terus yang keenam? Al-muttaquna amwalahum fi sabilillah. Kemudian? An-nasu minal masjid ba'da qira'atil Qur'an. Iya, baik. Ini insya Allah terpahami semua lah ya. Kecuali nanti ada yang tidak terpahami nanti ya. Oke, baik. Kita lihat ya, kita lihat sekarang. Untuk nomor 7 kira-kira yang cocok pasangannya yang mana? Saya khoroja, Pak Guru. Khoroja. Ya. Yang lain? Khorojan nasu minal masjid. Khoroja. Ya, diduga Dia keluar dari masjid sesudah qiraat. Wah, Fauziah nggak sabar udah unjuk kebolehan. Udah unjuk kebolehan. Itu ciri memang kita kalau bisa itu bahagia ya. Kita kalau bisa itu bahagia rasanya. Dan kita cenderung untuk bersuara kalau kita bisa. Untuk nomor 6 kira-kira yang cocok apa? Saya pilih anfaqo. Anfaqo. Iya. Amwalahum fi sabilillah. Oke. Ini lancar, jaya. Nomor 5. Saya pilih ittaqo. Bagus. Nomor 4. Nomor 4 aqoma. Aqoma muslimun. Iya, baik. Aqoma. Kemudian nomor 3. Saya pilih qoma. Iya, bagus. Iya, baik. Berikutnya nomor 2. Anzala. Anzala. Allah. Ya, pertama dan terakhir jadinya apa?
Nazala. Nazala. Iya, bagus. Nah, berikut ini karena tadi yang paling terdengar dengan jelas pilihan saya itu Pak Hamid, maka kita beri kesempatan Pak Hamid untuk mencari jodoh nomor 1 itu akan diserahkan ke siapa, nomor 2 itu ke siapa, nomor 3 itu ke siapa, nomor 4 itu ke siapa, nomor 5 itu ke siapa, nomor 6 itu siapa, nomor 7 itu siapa. Kalau nggak ada siapa-siapa, ya Pak Hamid nantinya. Amin. Ya, udah. Saya isi nomor 1 dulu, baru nanti sesuai urutan yang ada di laptop saya, Pak Guru ya, biar nggak ketuker-tuker ya. Oke, baik, silakan. Ya. Jadi Nazalal Qur'anu fi Lailatul Qadar. Iya, Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Ini mirip seperti di Gunung Jabal Rahmah. Gunung Jabal Rahmah. Ini mirip seperti balas jasa, ya, balas jasa. Iya. Oke. Al-Quran turun apa? Sebetulnya di malam atau pada malam Lailatul Qadar. Bapak belum bisa memutuskan itu. Orang Indonesia biasa menggunakan yang mana? Pada. Mungkin lebih cocok pada. Oke. Gitu. Jadi apa maknanya nomor 1? Jadi Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, saya nggak terjemahkan Lailatul Qadarnya karena udah jadi istilah ya Lailatul Qadar. Ini gitu. Ya. Laila apa maknanya Laila? Malam. Kalau Al-Qadar? Al-Qadar. Al-Qadar itu saya kita nggak tahu. biasa Al-Qadar juga malam Lailatul Qadar. 1000 bulan. Qadri. Qadaro. Takdir. Qadar takdir. Lailatul Qadar. Malam. Kita ya biasanya juga Lailatul Qadar terus ya. Mulia, Mak. Hari ini hari istimewa nggak hari ini? Hari ini hari pahlawan. Hari pahlawan. Hari istimewa nggak? Hari istimewa, iya. Kenapa dia menjadi istimewa? Karena disebut hari pahlawan, Pak Guru. Ya, kenapa itu disebut hari pahlawan? Oke. Ada peristiwa. Iya, ada peristiwa. Karena ada peristiwa penting, gitu ya. Jadi peristiwa, padahal kan peristiwa itu kan perjuangan. Iya. Peristiwanya yang penting, waktunya juga menjadi gitu ya. Waktunya juga menjadi sesuatu yang penting. Sesuatu yang dianggap mulia. Dianggap mulia. Adakah gitu ya? Adakah sesuatu karunia yang paling besar bagi umat manusia selain diturunkannya Al-Quran? Malam Lailatul Qadar ini. Karena pada malam itu Allah akan membalas dengan 1000 bulan. Kalau wah, dahsyat lagi isi. Iya. Ya, maka itu orang kemudian memaknai itu ya, kalau bukan berkaitan dengan kemuliaan apalagi ya. Al-Quran turun itu untuk menjadi kemuliaan bagi manusia. Balasan berlipat ganda juga mengindikasikan ada kemuliaan. Di malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu ya. Lailatul Qadar. Oke, baik. Nomor 2 siapa berarti? Nomor 2 Ibu Fauzia. Silakan Bu Fauzia. Terima kasih Pak Hamid. Pak, saya lihat di buku ya, saya sedikit agak kurang jelas lihat di. Silakan. Allah. Anzalallah. Tunggu, nomor 2 ya. Anzalallah Al-Quran ila Muhammad. Allah
menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Iya, bagus. Allah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Dari mana dipahami ada makna kepadanya? Ila Oke, ada ya. Men kan mana yang bermakna menurunkan? Ada apa tuh? Amzah itulah, anzala. Jadi memaknai mekan, menurunkan. Apa penandanya? Ada amzah di depan, Pak. Anzala itu. Berarti anzala itu bentuk apa? Bentuk madin. Madi. Keren. Terima kasih, Bu Fauzia. Nomor 3, siapa? Ibu Yayu. Silakan, Bu Yayu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3 di buku saya nggak ada malah nih, Pak. Ya, di layar ada, Bu. Ada ya. Biru. Ya, dengan kacamata. Koma Ustaz Abdul Ghaffar ala mimbar. Wahwa yaqra'u Quran. Ustaz Abdul Ghaffar berdiri di atas mimbar dan dia membaca Quran ya Pak. Iya, baik. Siapa yang berdiri? Ustaz Abdul Ghaffar. Siapa? Ustaz Abdul Ghaffar. Jadi bagaimana ungkapannya? Ustaz Abdul Ghaffar berdiri di atas mimbar. Iya, mau ngapain kira-kira? Berdirinya kok di atas mimbar begitu? Berdiri di mimbar ya. Allah nempel. Baik, Bu Yayu lagi ngebayangin ini ya. Apa jadinya kalau Ustaz Abdul Ghaffar berdiri di atas mimbar, kayak mana tuh mimbarnya? Nangkring. Terus wahwa yaqra'ul Quran. Nah, apalagi ini ya. Dan beliau. Dan dia yaqra'u, saya lupa. Yaqra'u. Membaca Quran ya. Saya lupa saya. Iya. Baik. Dan dia membaca Quran, Pak Guru. Oke, baik. Baik, terima kasih ya. Berikutnya yang keempat. Ibu Asmani. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqa al-mu'minuna sholihuna rabbahum. Kayaknya nomor 4. Nomor 4, Bu. Nomor 4. Di atasnya 1. Aqama al-muslimun wal muslimat sholata subhi fil masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan dilanjutkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Aqama al-muslimun wal muslimat sholata subhi fil masjid. Iya, apa mananya? Muslimin muslimat melakukan sholat subuh di masjid. Iya, bagus. Yang bermakna melakukan yang mana? Aqama.
Iya, bagus. Aqoma itu 3 huruf dasarnya apa? Qaf, alif, sama mim. Iya, makna dasarnya apa? Berdiri. Iya. Kemudian kalau ada hamzah di awal, maknanya bisa berkembang menjadi apa? Pasif. Begitukah ilmu kita? Ingin tawa. Beliau pasti gitu ya. Masih apa? Orientasinya kepada internal. Coba ingat tadi diskusi kita terkait dengan nomor 2 apa? Iya. Anzala. Anzala. Nah, coba itu 3 huruf pokoknya apa? Nun, za, la. Iya. Itu makna dasarnya apa? Turun. Iya. Ketika berkembang menjadi anzala, maknanya apa? Menurunkan. Aktif Ya, ya. bagus. Kalau kita Aktif. tiru gayanya, makna koma apa? Aktif ya. Mendirikan atau melakukan. Makna koma apa? Koma, berdiri. Ya. Diri. Ketika berkembang menjadi akoma, Mendirikan. iya, begitu. Jadi makna lengkapnya apa? Semuanya. Betul. Muslimin, muslimat mendirikan sholat subuh di masjid. Iya, bagus itu. Bukan melakukan ya. Oke. Boleh ya, boleh juga bisa ya. Itu Ini kan ada sinonim. pilihannya melakukan. Kenapa? Ada pilihannya mendirikan atau melakukan. Iya, boleh. Itu namanya sinonim ya. Satu kata bisa dipahami dengan arti yang berbeda. Tapi maksudnya kan tidak bertentangan ya antara melakukan dengan mendirikan. Tapi yang populer, yang Ibu dengar apa? Yang populer Ibu dengar itu. Ciri-ciri orang bertakwa apa? Yang pertama katanya. Mendirikan sholat. Iya, itu ya. Yang pertama kan percaya kepada yang gaib sih sebenarnya. Tapi Ibu langsung keingatannya kepada mendirikan sholat. Ada akselerasi dalam berpikirnya. Baik, terima kasih Bu Asmani untuk jawaban cerdasnya. Ya, berikutnya yang kelima. Bu Nur Aida yang terakhir. Ya, silakan Bu Nur Aida. Apa tadi ya? Ittaqo al-mu'minuna sholihuna rabbahum. Ya. Orang-orang mukmin yang sholih itu takut kepada Tuhan mereka. Iya, bagus. Ini nggak berasa ada yang nggak pas gitu di perasaan gitu. Nggak berasa begitu, Bu? Orang mukmin yang sholih, orang-orang mukmin yang sholih takut kepada Tuhan mereka. Berasa enak aja gitu, berkata begitu enak, Bu. Orang-orang mukmin, orang mukmin, orang muslim, mukmin, Pak Guru. Ya. Orang mukmin. Apa? Hasil akhirnya bagaimana? Para mukmin.
orang-orang mukmin yang soleh itu, takut, taat ya, taat kepada Tuhan mereka. Baik, hasil kesimpulannya gimana? Orang mukmin yang soleh itu selalu apa? Itaku taat. Selalu takut ya, selalu takut kepada Tuhannya. Iya, bagus. Ada ide menggunakan kata selalu dari mana? Itako itu fi'il mudhari. Iya, bagus. Apa penciri yang digunakan untuk menduga bahwa itu fi'il mudhari? Alif. Alif. Ada ilmu kita begitu. Alif penanda fi'il mudhari. Alif di depan ya. Ada nggak ilmunya begitu? Atau saya persempit ruang lingkupnya. Di fi'il mudhari itu, yang biasa kita jadikan penanda itu alif atau hamzah. Hamzah. Oke, berarti kurang pas gitu. Nah, artinya gitu, artinya kalau argumen alasan yang sudah digunakan itu tidak kuat, ya nggak apa-apa, ditunda dulu pemberlakuannya gitu ya, ditunda dulu pemberlakuannya. Apa jadi makna terakhirnya? Orang-orang mukmin yang solih itu takut kepada Tuhan mereka. Iya, bagus ya. Mana dari dua ungkapan berikut yang bernada lebih optimis ya, lebih optimis. Ya, yang pertama adalah seperti yang tadi Ibu sudah ungkapkan, orang-orang mukmin yang soleh itu takut kepada Tuhan mereka. Dengan ketika kita berkata, orang-orang mukmin yang soleh itu bertakwa kepada Tuhan mereka. Ya, bertakwa. Bertakwa Pak Guru. Itu sih tadi sebenarnya arahnya begitu ya. Arahnya begitu. Karena kalau kita mengatakan takut memang ada kaitannya dengan itu. Cuma kalau kita menggunakan istilah takut itu menekankan kepada satu aspek saja. Ya, satu aspek saja. Namanya orang bertakwa itu bukan hanya rasa takut yang ada. Gitu. Tapi di situ juga ada rasa cinta. Nggak, sehingga tidak pas rasanya gitu ya. Tidak pas rasanya kalau hanya dimunculkan rasa takutnya, sehingga tidak tergambar bahwa orang-orang yang soleh itu di samping ada rasa takut untuk melanggar dan menentang perintah-perintah Allah, pada saat yang sama mereka juga merasakan kegembiraan, kecintaan untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi ada dua gitu ya. Takut melanggar larangan, bahagia melaksanakan perintah. Cocok kalau hanya muncul satu saja. Maka tidak ada bahasa yang bisa menampung makna tersebut dalam bahasa Indonesia. Karena tidak ada, maka dipakai langsung bahasa Arabnya, yaitu bertakwa. Oke, bagus. Terima kasih, Bu Nur Aida. Nah, ittaqo itu kalau dirujuk lagi ya, kalau dirujuk lagi di Tanmiyatul Mufradat kita, itu fi'il madin ya. Ya. Bukan fi'il mudhari. Ada yang ingat mudhari'nya? Yattaqi. Yattaqo. Ya, yattaqi. Muttaqun.
Kita lanjutkan berikutnya. Siapa? Pak Hamid? Ya, jadi kembali ke saya lagi, Pak Guru. Oke, silahkan. Anfaqul muttaquna amwalahum fi sabilillah. Iya. Orang-orang yang bertakwa menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Iya, bagus. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Siapa? Nomor terakhir. Bu Fauzia, urutan. Silakan, Fauzia. Nomor berapa tuh? Nomor 7, terakhir. Nomor 7. Aduh, maaf. Jadi bagaimana nih? Dari buku. Kharajan nasu. Kharajan nasu minal masjid ba'da qiraatil Quran. Orang-orang keluar dari masjid sesudah membaca Al-Quran. Iya, bagus. Mana yang bermakna membaca? Itu. Qiraah. Iya, bagus. Membaca qiraah. Bentuk berapa qiraah itu? Wah, bentuk Qiraah. 3. Qiraah. 3 atau 4. Bentuk membaca. Bentuk berapa ini, Pak? Iya, ditebak. Ya, tunggu. Oh, ini ada qiraah. Bentuk 3. Iya, Qiraah. Pak. Bacaan. Bentuk 3 itu apa? Ada, misalnya ada sukun ya. Qiraah itu. Ibu nggak perhatiin ke pertanyaan saya. Bentuk Apa, 3 itu apa? Bentuk 3 masdar. Oke, kan enak begitu. Bentuk 3 itu apa? Ada sukun. Nah, itu kan ini beda wilayah kalau kita tanya begitu. Masdar itu apa? Masdar itu kata kerja yang dibendakan. Kalau kita maknai dengan membaca, itu arahnya ke kata kerja atau yang dibendakan? Kata kerja, Pak. Yang dibendakan. Kalau qiraah dimaknai dengan membaca itu kata kerja, lalu yang dibendakannya apa? Tunggu. Yang dibendak. Kan udah dapat tadi ya, masdar itu kata kerja yang dibendakan. Kata kerja twing, membaca. Dibendakan belum twing. Pembaca. Apa? Pembaca. Ya, bagus. Pembaca itu ada awalannya enggak? P. Iya. P itu biasanya, awalan P itu biasa muncul di bentuk 3 atau bukan? P yang tunggu, bentuk 4 ya, Pak ya? Ya. Kita mah dari dulu balik di situ aja ya. Lupa ya. lagi ya, Pak. Bentuk 4 ya, Pak. Sama yang Gimana Bu yang teringat? Kalau ada awalan P atau P, ya ini kan mau bahasa apa yang dipakai, mau bahasa Sumatera atau bahasa Jawa ya. Kalau ada awalan P atau awalan P, apakah itu biasa digunakan untuk memaknai bentuk 3? Iya bentuk atau 4. tidak? Gitu. Bentuk 4. Aduh, bentuk 4 ya itu, Pak. Kalau P Jadi yang apa jawaban untuk pertanyaan saya tadi? Biasa untuk memaknai bentuk 3 enggak? Tunggu. Pembacaan Quran.
bisikan tuh Pak, maaf bacaan. Pembacaan. Belum, itu belum menjawab pertanyaan. Belum. Pertanyaannya apa tadi? Yang memaknai bentuk 3. Awalan pe Bukan. memaknai Pertanyaannya bentuk adalah 4 apa bukan? awalan pe itu ya, awalan pe itu biasa digunakan untuk memaknai bentuk 3 atau tidak? Tidak Pak, kayaknya bentuk 4 itu Pak, pembacaan. Oke, berarti tidak. Maka jika demikian kita belajar konsisten dengan ilmu kita. Ketika kita memahami bahwa pe itu biasanya untuk bentuk 4, lalu pada saat yang sama kita memahami bahwa kiroah itu bentuk 3, maka sebaiknya jangan dimaknai pembaca. Begitu arah pembicaraan kita. Jadi sesudah. Diulang Pak terjemahannya. Belum sampai ke situ tadi. Kita sedang menggali-gali, mengenang masa lalu kita tentang bentuk kata dan maknanya. Gitu. Apa jadinya? Bacaan. Membaca. Sudah? Sudah, Bu? Bacaan ya, Pak? Aduh. Pembacaan. Alhamdulillah tadi sudah mencoba disampaikan beberapa aspek. Sekarang mari kita bandingkan antara jawaban yang sudah kita prediksi dengan kunci jawaban masing-masing. Coba kita lihat. Yang pertama tadi diprediksi yang cocok adalah nazala. Oke, cocok. Yang kedua tadi yang dianggap cocok anzala. Oke, cocok juga. Kemudian yang ketiga yang dianggap cocok adalah koma. Sama. Koma. Ini, alhamdulillah, akoma cocok juga. Oke, cocok juga. Bagaimana dengan dua nomor terakhir? Anfako cocok. Kemudian yang terakhir khoroja. Jadi yang tidak ada pasangannya kata apa itu? Akhroja. Apa maknanya akhroja? Mengeluarkan. Mengeluarkan. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Apa latihan kita? Bacalah ayat-ayat berikut ini lalu terjemahkan. Bacalah ayat-ayat berikut ini lalu terjemahkan. Mari kita baca untuk bagian yang pertama, bagian pertama yang hamzah, ibu-ibu, Bapak sekalian. Oke, kita lihat yang ada warna khususnya itu punya makna tertentu. Yang warna merah ini mengindikasikan bahwa itu merupakan kata yang sedang kata yang sedang kita latihkan, kata yang diprogramkan. Coba kita baca dua potongan ayat ini dulu, kalau ini tuntas, kemudian kita pindah ke slide berikutnya. Kita baca bersama-sama. Walau anna ahlal qura amanu Lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Ya, bagus. Berikutnya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagus. Coba kita lihat ibu-ibu, bapak sekalian dari segi makna dulu ya, makna dasar. Untuk kata lau di situ yang warna biru, ya betul ya, warna biru.
Hijau. Itu dimaknai seandainya. Oh, seandainya. Kemudian anna ahlal qura itu warna hijau itu ya. Iya, hijau. Dimaknai dengan penduduk negeri-negeri. Nah, ini kata yang baru ya. Seandainya Kata yang baru. penduduk. Selebihnya ini sudah pernah kita pelajari, walaupun tidak persis seperti yang kita temukan. Ya, disitulah saatnya kita menggunakan pengetahuan, wawasan, serta keterampilan yang kita miliki untuk mencoba memprediksi dan memahami maknanya. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sampai penduduk negeri. Lah, Kami membuka. Baik, kalau tidak ada, Pak Hamid, siapa yang diberi kesempatan pertama untuk berbagi pemahaman? Karena ada yang baru gabung, Pak Guru, kita beri kesempatan kepada yang baru dulu ya, Pak Guru ya. Iya. Ibu Fatimah, silakan. Kita tanya dulu dia. Biar semangat lagi, Bu. Ayo, Bu. Khawatir tadi Iya, sudah luka semangat, hatinya, nggak siap. Iya. Ayo, Bu. Semangat. Semangat, Pak Hamid. Terima kasih, Pak Hamid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung terjemahkan apa baca lagi nih, Pak Guru? Silakan, silakan. Yang nyaman nih. Oh, yang nyaman. Langsung aja ya, Pak Guru ya. Iya. Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan membuka seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan membuka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Iya. Atas. Bagus. Itu pada ungkapan lafatahna itu menurut pemahaman Bu Fatimah itu berapa kata itu? Lafatahna 2 ya, Pak Guru ya. Ya. Yang Tiga Pak Guru. 3 Pak Guru. Oke, bagus. Yang pertama apa? La. Bagus. Lalu yang kedua apa? Fatah. Bagus. Yang ketiga apa? Nah. Iya, bagus. Yang kedua itu bentuk berapa? Fatah. Bentuk fatah. Bentuk 1 ya, Pak Guru? Ya, bagus. Apa cirinya patah itu bentuk 1? Iya ya. A itu bukan A ya, Pak Guru. Fatah. Nah. Bentuk 1 berarti kita menduga itu adalah fiil ya? Fiil. Iya. Iya, betul. Apa itu fiil dalam ilmu kita? Pakai kata kunci apa? Nanya ke siapa? Ini fiil apa bukan? Passwordnya apa kalau mau buka berangkas fiil? Passwordnya apa? Putri. Oke, bagus. Putri. Coba kita cek ya. Dalam kata fatah, yang pertamanya, U-nya yang pertama apa? Kan perbuatan. Iya, perbuatan kan ya, Pak Guru? Iya. Perbuatannya membuka itu, Pak Guru. Ya, buka ya. U yang kedua berkaitan dengan apa?
perbuatan dengan waktu. Iya. Waktu itu bisa kita kenali dari apa? Waktu. Dari itu fiil itu dari Ya, fiil itu. Kalau fiil fiil itu madin ya, fiil madin penandanya ada di sebelah mana? ada di sebelah kiri. Iya, bagus. Kalau mudhari penanda utamanya ada di sebelah mana? Kanan. Iya, bagus. Coba lihat. Ini di fathah ini apa penanda yang di sebelah kiri yang dilihat? Nah itu ya Pak Guru. Kok nah itu kan nah nggak masuk tadi. Berarti nggak ada. Beda Berarti katanya. nah masuk. Iya. Berarti nah masuk tadi Pak Guru. Nah. Pak Guru pintar. Berarti agak Berarti sulit apa? kita. Iya. Agak sulit Berarti kita. dua kata ya Pak Dua Guru ya. kata. Ya. Apalagi kalau kita beranjak kepada yang ketiga. 3. Pelakunya, pelaku. nah, pelakunya ini Pelaku. siapa ini? Nah, Itu kami. Nah itu tadi Pak Guru. Dari mana Ada dua. dibuka kami? Nah, nggak ada. Nah kan dianggap tadi kata yang berbeda tadi. Iya, betul. Salah. Maaf Pak Guru, berarti 2 kali Pak Guru. Kenapa bisa begitu? Dulu kita wanti-wanti. Hati-hati kalau punya ilmu bahwa fiil adalah kata kerja. Tentong itu masalah. Iya. Iya. Kalau kita punya pemahaman fiil adalah kata kerja, ya cukup memang fathah doang, buka udah. Waktunya nggak ketemu di situ, pelaku juga nggak ketemu di situ. Iya. Padahal fiil itu ada aspek waktu, ada aspek pelaku. Baik ya. Lalu kata yang pertama, kalau ini kita anggap 2, kata yang pertama yaitu lah, maknanya apa? Maka saya tadi artikan di situ maka Pak Guru. Dari mana diduga maka? Karena saya tadi pikir ini mengartikannya jadi maka kami akan. Ternyata salah ya. Kami akan gitu. Iya, salah Pak Guru. Akannya dari mana ide akannya? Itu ya terbalik tadi Pak Guru. Terbawa mungkin itu mudori gitu ya. Saya juga agak ragu sih sebetulnya. Ini memang sedih, itu tidak mudah ya untuk dia. Susah. Conflicting. Belum tune nih Pak Guru, belum tune. Iya. Pak Guru udah sejak, belum. Udah sejak. Baik ya. Ibu-ibu, apa yang lain ada yang ingat untuk lah di sini? Untuk kali ya. Bisa lah untuk kita bisa artinya sungguh Pak Guru. untuk lah penegasan. Kalau sungguh dari mana diduga ada sungguhnya? Jadi sesuatu yang kepastian gitu Pak Guru. Oke, bagus. Jadi sungguh sudah kami buka gitu malah gitu. Baik. Coba Ibu Bapak sekalian mohon berkenan untuk mengenang masa lalu kita. Iya. Ke pelajaran 8 ya Ibu Bapak sekalian, sebentar. Pelajaran 8. Oke, pelajaran 8. Kalau sudah sampai di pelajaran ke-8, lalu meluncurlah segera kemana? Ke latihan. Oke. Kalau sudah sampai ke latihan, meluncurlah segera ke mana gitu? Ke latihan nomor 3. Baca dan pahami ayat-ayat berikut. Iya, baik. Sudah? Sudah sampai di situ? Iya. Latihan 3. Ya, nomor 1. Surah apa? Luqman ya? Ya, Luqman. Oke, baik. Ada tidak catatan kaki terkait dengan ayat tersebut? Ada. Apa katanya? Apa katanya Bu Yayu? Ada Pak di bawahnya Pak 2 sama 3 ya? Apa katanya terkait dengan itu ayat 13 catatan kakinya? Nggak ada Pak catatan kakinya, cuma nomor 2. Nomor 2.
Coba ini karena 3. bukunya beda ya, Bu Yayu bukunya beda. Iya. Yang lain coba dilihat. Kira-kira bunyinya begini di buku yang lain. Di bagian bawah ya. Inna titik-titik plus la, katanya begitu. Ada yang ketemu tak? Ada. Iya, tapi di sini Iya, keterangannya Pak Guru. 2, Pak, betul. Iya. Ada inna titik-titik plus la. Menegaskan. Digunakan dalam suatu kalimat untuk menegaskan makna. Inna. Inna. Di sini ada Inna. anna yang bisa jadi penandanya, ada anna. Gitu. Oh, Anna. Ada anna. Sehingga apa ungkapan yang bisa dipahami untuk menegaskan? Maka bisa tadi ya muncul ide pastilah. Nah, begitu. Pastilah. Inilah. Oke. Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah keberkahan untuk mereka. Ya. Dari mana kira-kira makna untuk merekanya? Alaihim. Alaihim. Ya. Alaihim untuk Bila mereka. kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Ya, bisa ada penambahan ya, penambahan. Ya. Makna pengulangan untuk ilmu yang pernah kita pelajari sebelum. Terima kasih Bu Fatimah untuk partisipasinya. Yang berikutnya Al-Baqarah 201. Silakan siapa? Ibu Farida. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ke siapapun di antara mereka yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan jauhkanlah dari siksa neraka. Iya, bagus. Beberapa hal yang bisa kita diskusikan untuk pendalaman ilmu kita. Dari mana ide mengatakan siapa? Kalau barang siapa kan bukan kalimat. Oh, barang siapa berarti. Nah, dari mana idenya barang siapa? Kan jawabannya barang orang. Barang orang jangan diganggu. Dari mana ide ada barang siapanya? Karena bertanya. Oh. Di mana pertanyaannya? Bukan pertanyaan ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau ada memang bertanya tinggal Ya ditunjukkan bukan aja. Pak Guru, siapapun aja. Dari mana idenya siapapun? Orang itu. Ya, pertanyaannya juga sama. Dari mana ide orangnya? Oh iya. Gak ada ide. Begitu-begitu aja keluarnya. Ibu memperhatikan apa gitu, kemudian wah saya ingin berkata siapapun, saya ingin berkata orang gitu. Itu yang mana Pak? Karena Ibu melihat titik-titik 3 atau mana gitu maksudnya? Keluar aja begitu Pak Guru. Orang siapapun. Nah, coba kita lanjut ya itunya. Kita amati potongan yang pertama. Silakan dibaca apa? Wa minhum. Wa minhum. Ada berapa kata di situ? 1, 2, 3. Iya, kata pertama apa? Wa. Kata kedua apa? Min. Kata ketiga apa? Hum. Hum tunggal apa jamak? Jamak. Lalu ada min. Apa ilmunya? Jika min diikuti jamak, maka min itu apa? Sebagian. Berarti minhum? Sebagian mereka. Iya, sebagian mereka. Man yakulu. Sebagian mereka berkata. Apa isi perkataannya?
Doa. Berarti yakulu maknanya apa? Berdoa. Ya, sebagian dari mereka ada orang yang berdoa, gitu ya. Ya. Apa isi doanya? Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan di akhirat. Iya, bagus. Itu. Ada yang terasa terbalik enggak urutannya? Ada, enggak dong. Enggak dong ya. Jadi urutannya sudah standar ya. Subjek, kemudian predikat, kemudian objek, kemudian keterangan, begitu ya? Iya. Oke, bagus. Atina maknanya apa? Berilah kami. Iya. Minta diberi apa? Kebaikan dunia dan akhirat. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Satu itu ya jawabannya. Bagian Minta diberi apa? Kebaikan di dunia. Nah, berarti kebaikan itu menurut struktur kalimat posisinya sebagai apa? Objek. Predikat. Apa tadi maknanya coba? Kebaikan. Apa tadi? Berilah kami kebaikan. Ya. Oh, objek Pak Guru. Objek. Bagus. Itu. Mau diberi kebaikan yang di mana? Kebaikan di dunia. Iya, bagus. Berarti di dunia itu sebagai apa dalam kalimat standar? Keterangan. Bagus. Coba diamati. Itu mana yang lebih dahulu muncul? Keterangannya atau objeknya? Keterangan. Menurut aturan standar atau kebiasaan umum, mana yang lebih dahulu muncul? Objek. Kalau begitu kesimpulannya ada yang bertukar enggak? Ada yang bertukar akhirnya. Itu dia. Dan hebatnya Al-Quran itu, Ibu Bapak sekalian, coba kita cermati ya. Gara-gara ditukar posisinya, ngebacanya jadi enak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Enak kan? Nah, itu. Coba tukar. Rabbana atina hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirat. Enggak enak. Ini bukan hanya soal kebiasaan. Dicoba aja yang Ibu Bapak sekalian, itu uji cobanya orang yang nggak pernah baca Al-Quran. Itu coba. Mana yang lebih enak? Itu. Dan itu kalau kita bicara dari segi makna, ini cocok ini. Kalau kita bicara tentang kebaikan. Ibu Bapak sekalian, nih, misalnya nih kita ambil sebuah ilustrasi sederhana nih. Ilustrasi sederhana. Mungkin saya pernah gunakan, tapi kita bisa gunakan lagi. Nih contohnya. Seumpama kita punya waktu 5 menit ya, 5 menit. Berapa? 5 menit untuk melakukan kebaikan, kan kita begitu. Pak Hamid akan melakukan apa? Misal saya 5 menit jatahmu di dunia tinggal 5 menit gitu. Kira-kira gitu. Pak Hamid akan melakukan apa? Saya akan melakukan yang pahalanya paling bagus untuk saya di akhirat, Pak Guru. Apa? Bisa sodakoh. Oke, bagus. Pak Hamid memilih dalam waktu sesingkat-singkatnya akan bersedekah. Ya. Kalau Bu Fauzia? Ya, sedekah, Pak. Ya, oke. Sedekah juga. Bu Asmani? 5 menit, Bu. Ingat, 5 menit, Bu. Pesan sabar orang yang saya cintai untuk mendoakan saya kalau tidak ada. Luar biasa. Bu Asmani, pujangga ini. Doa ya, minta. Doa. Apa tadi kalau disederhanakan, Bu? Minta didoakan gitu ya? Nah, minta didoakan ya. Minta didoakan. Yang lain coba. Ini 5 menit, 5 menit. 5 menit. Tuh. 5 menit. Ini ada kesempatan husnul khotimah nih, 5 menit. Bu Yayu apa, Bu? Sama sedekah, Pak, saya. Sedekah juga. Ini
Sepertinya ini banyak juga fans Ustadz Yusuf Mansur sedekah. Semua juga. Sedekahnya kan nggak semua. Bu Ida, apa Bu Ida? 5 menit lagi, Bu. Bayar utang. Bayar utang. Bagus ya. Bayar utang. Gitu. Nah, baik. Berikutnya Bu Fatimah. Sama Pak Guru, sedekah Pak Guru. Siapa? Sama dengan? Sedekah Pak Guru. Ya, sedekah. Wih, bagus nih sedekah. Sedekah. Kalau Bu Dur Aida? Sama sedekah Pak Guru. Sedekah, baik. Berapa waktu yang dimiliki? 5 menit. 5 menit. Baik, 5 menit. Kalau Bu Ida sekarang dalam waktu 5 menit sedekah, akan sedekah kepada siapa? Sedekah pada keluarga yang membutuhkan. Nah, yang dekat. Itu dalam waktu 5 menit bisa ketemu nggak keluarga itu? Yang terdekat, keluarga terdekat. Ya, bisa ketemu nggak keluarga terdekat dalam waktu 5 menit dan dia butuh? Bisa. Bisa. Nah, coba sekarang, coba. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Bayangkan aja. Ada. Nah, Ada, jika Pak Guru. ada, maka nanti kita tunggu ceritanya, ya. Tinggal ceritanya. Bu Ida sudah punya itu ya keluarga. Nah, ibu-ibu yang lain kan kemungkinan pertama adalah kalau kita berpikir tentang kebaikannya dulu gitu. Nah, ini kan artinya objek kan, kita mikirkan tentang objek ya, mikirkan tentang objeknya dulu. Itu baru kita berpikir tentang tempat ya, keterangan tempat. Bisa saja ini kalau kita teliti lagi nggak terlaksana dalam waktu 5 menit. Misalnya minta doakan ke Bu Asmani. Menghubungi orang itu pakai apa, Bu? Pakai handphone? Nah, misalnya. Bisa jadi dia nggak sedang standby. Nggak jadi gitu. 5 menit loh kita dapatkannya. Bayar utang misalnya. Orangnya bisa jadi di mana itu yang ngutangin kita. Kemudian kita punya nggak uang sebanyak yang utang yang kita miliki, bisa jadi nggak sukses. Tetapi kalau Al-Quran mengajarkan kita nggak usah mikirin objek kebaikannya dulu, tapi Al-Quran mengatakan pikirin tempatnya dulu. Misalnya sekarang, Pak Hamid sedang berada di mana spesifiknya? Di Houston. Nah, spesifik lagi di rumah, lebih spesifik lagi di ruangan apa? Di kamar. Nah, ketika Pak Hamid mengatakan di kamar, ada nggak kebaikan yang bisa dilakukan di kamar dalam waktu 5 menit? Beristighfar. Istighfar, iya. Sukses. Bukan. Udah pasti sukses. Siapapun juga, misalnya kalau kita tutup mata nih, tutup mata, begitu kita buka mata, kita di pasar. Ada nggak kebaikan yang bisa kita lakukan di pasar? Ada. Oke. Kita tutup mata lagi, kita buka. Begitu kita buka mata kita, kita lagi di stasiun. Ada kebaikan yang bisa kita lakukan? Ada. Gitu. Karena itu, Ibu Bapak sekalian, Al-Quran mengajarkan kita di dunia itu di dalam tempatnya dulu. Di tempat manapun kita berada, pasti ada kebaikan yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita memikirkan tentang kebaikan, itu tidak ada kebaikan yang cocok untuk tempat manapun, kapanpun. Katakanlah begini, istighfar, misalnya begitu. Istighfar menyebut nama Allah. Misalnya kalau kita sedang berada di tempat hadas misalnya, sedang buang hajat, cocok enggak istighfar? Enggak, gitu. Enggak boleh. Kemudian kita mengamalkan apa? Kita mau sedekah gitu ya. Mau sedekah di kalangan masyarakat komplek di Hilton, di mana tadi Pak Hamid itu. Ada nggak yang bakal terima sedekah di situ? Nggak ada. Nah, kira-kira begitu caranya. Maka Al-Quran ini kan halus banget ngajarin kita. Dimanapun Anda berada, mau di dunia maupun di akhirat, ada kebaikan yang bisa diraih. Tetapi kalau kita berpikir tentang kebaikannya apa dulu, itu bisa jadi ada kebaikan yang tidak cocok dengan tempat di mana kita berada. Akhirnya kita tidak sukses di dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Gitu. Hebat kan gaya Al-Quran? Iya. Gitu.
Karena itu ibu-ibu, bapak sekalian, kalau saya ditanya, nah Pak Guru dalam waktu 5 menit ini Pak Guru mau melakukan apa? Apa yang saya lakukan sekarang inilah yang akan saya lakukan. Nggak kepikiran untuk yang lain gitu. Karena tempat saya sekarang ini saya sedang berhadapan dengan ibu bapak sekalian. Saya sedang berada duduk di atas kursi, di depan saya ada laptop, maka itulah yang akan saya lakukan. Karena di sini tempat saya berada sekarang. Seumpama Allah memanggil saya pada saat ini, maka itu akan menjadi persembahan terbaik saya dalam hidup ini. Nah, kalau begitu cara berpikir kita, sekira-kira, maka kita berpikir dimanapun juga gitu. Kita akan mengusahakan supaya hal baik yang kita lakukan. Gitu. Baik. Kalau bisa ada yang mengatakan, saya mau minta maaf kepada orang tua 5 menit, 5 menit gitu. Bisa dipahami Ibu Bapak sekalian ilustrasinya? Intinya tadi itu kita sudah mencoba untuk menyentuh level kelima. Apa itu? Keistimewaan gaya bahasa Al-Quran. Indah bunyinya dalam makna. Dan maknanya. Iya, betul. Ya, ibu-ibu tidak terasa ya. Jadi tetap ada rasa tidak enak, belum hilang nih rasa tidak enak saya ke Bu Farida dan Bu Fatimah. Sekali lagi mohon maaf ya. Dibukakan. Nggak apa-apa Pak Guru. Nggak apa-apa Guru. Lepaskanlah rasa itu. Baik. Terima kasih ibu-ibu. Dan kita sudah kenal lama Pak Guru. Kita cukupkan sampai di situ. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan kita lebih bisa mengelola kelas kita dengan maksimal sehingga semua bisa memanfaatkan kegiatan ini secara maksimal juga. Mari kita syukuri apa yang Allah berikan. Luar biasa malam ini kita sudah bermain nih maksudnya kita sudah berusaha bekerja, memahami, menggunakan ilmu yang kita miliki dengan jargon kita yaitu 4 sehat, 5 istimewa. Oke. Makasih, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu, Bapak sekalian, untuk partisipasi aktif dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.